mengklaim ulama kontemporer sekarang bahwasanya Imam Syatibi sebagai sebagai bapaknya maqasid dunia. Kemudian fase yang ketiga, fase Muhammad Tahir bin Asyur dan juga ulama-ulama kontemporer sekarang. Dan itu banyak sekali ulama-ulama itu berkembang dan menyampaikan pikiran-pikiran maqasidnya di negara-negara Maroko. Dan yang teranyar mungkin Syekh Ahmad Resuni yang berada di Maroko. Beliau adalah salah satu mufakir al-maqasidi fil Maghrib dan juga sekarang sedang menjawab sebagai Rais Al-Ittihad Al-Alami li Ulama Muslimin. Dan lagi-lagi beliau selalu menyampaikan bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah dengan pendekatan maqasid syariah. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat dan disarankan oleh Syekh Ahmad Resuni dalam kitabnya Madkhal ila Maqasid Syariah menyampaikan al-maqasid arwahul a'mal. Maqasid itu adalah ruhnya amal, kata Imam Asy-Syatibi. Lalu kata Syekh Resuni, fala yumkinu li ayyi makhluk ay ya'isha bila maqasid ay ruhi. Maka tidak mungkin seorang makhluk itu bisa hidup tanpa maqasid atau bisa hidup tanpa jiwa, tanpa ruh. Al-fiqhu bila maqasid, fiqhu bila ruh. Fikih tanpa maqasid, maka fikih tanpa ruh. Wal faqihu bila maqasid, faqihun bila ruh. Dan faqih tanpa maqasid, maka dia adalah faqih tanpa ruh atau tanpa jiwa. Fanaqulu innahu laysa bifaqih. Maka dapat kita katakan itu bukanlah seorang faqih. Dan itu disampaikan oleh Imam Syekh Ahmad Resuni dalam kitab-kitab yang memang fun dalam bidang ilmu maqasid syariah. Lalu pendekatan maqasid inilah yang selalu dipakai bagaimana negara Maroko secara tidak langsung bisa secara perlahan bisa memberantas misalnya radikalisme yang tumbuh dan berkembang di negara Maroko. Bagaimana ekstremisme dalam beragama tumbuh dan berkembang, dan pendekatan maqasid lah yang dipakai. At-tatarruf ad-dini min manzuril maqasid asy-syar'iyyah kifaan wa ilajan. Syekh Ahmad Resuni menyepakati hal tersebut, bagaimana ilmu maqasid syariah dapat menjadi obat dari ekstremisme ataupun radikalisme yang tumbuh berkembang di aspek keagamaan. Maka sering sekali Imam Syekh Resuni menyampaikan bahwasanya maqasid syariah inilah obatnya. Kalau kita sudah mendalami maqasid syariah, maka ekstremisme, radikalisme insya Allah akan terbebaskan. Lalu ketika tidak ada lagi at-tatarruf, tidak ada lagi radikalisme ataupun ekstremisme, maka misi moderasi Islam, misi Islam wasatiyah, misi kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan itu insya Allah akan terrealisasi dengan nilai-nilai maqasid syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Gufron. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib, basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zian Al-Ghifari yang telah mengupas berkaitan dengan masih di mute Pak Gufron. Iya Pak Gufron lupa ya. Iya, okay. Jadi terima kasih kepada Pak Ziyad yang telah mengupas berkaitan dengan moderasi yang terjadi atau yang ada di Maroko. Ternyata juga Maroko punya konsep moderasi beragama yang juga berkembang di Indonesia. Kalau moderasi beragama itu bisa tanda-tanda atau kalau kita identifikasikan bahwa kalau
moderasi itu bisa ditandakan bahwa pertama itu adalah komitmen kebangsaan, yang kedua itu adalah toleransi, yang ketiga itu adalah anti kekerasan, dan yang keempat itu adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, ternyata sangat, kalau tadi disampaikan Ustadz bahwa Maroko termasuk kelompok yang yang tidak kaku ya, yang tasahul gitu ya, yang tidak tasyadud tapi tasahul. Sehingga sangat sangat moderat sekali, itu ditandakan dengan tadi madhab yang diikuti, terus kemudian dalil-dalil yang digunakan itu juga dengan menggunakan surat Al-Baqarah ayat 143 tadi, wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi ummatan wasaton itu bisa jadi bermakna tawasud, yaitu adalah jalan yang diajarkan oleh Nabi, atau bisa berarti tawazun, seimbang, balance. Jadi dunia akhirat, ibadah sosial dengan ibadah individual itu imbang, terus kemudian zuhir batin itu seimbang, dan lain sebagainya. Itu bisa berarti itu. Terus kemudian yang ketiga itu juga bisa berarti bahwa wasaton itu adalah adil gitu ya, adil, melakukan sesuatu sesuai dengan kewajibannya dan menuntut sesuai dengan haknya. Jadi ternyata di Maroko itu ternyata sangat luar biasa sekali ya, konsep moderasinya. Dan tadi juga dalam rangka memberantas radikalisme, karena memang sebenarnya radikalisme itu hanya melahirkan true believer, hanya melahirkan orang-orang yang fanatik buta, hanya melahirkan absolutisme paham keagamaan. Jadi fanatik itu boleh gitu ya, fanatik itu boleh sepanjang dikonstruk dalam moderasi beragama, dikonstruk dalam tawasud itu, kullu khairin ta'assubun gitu ya, setiap sesuatu yang baik ya boleh kita fanatik, tetapi sepanjang itu dikonstruk dalam konsep tawasud moderat, jadi tidak ada masalah. Jadi ketika kita letakkan absolutisme paham keagamaan itu tawasud moderat, ketika berada pada wilayah civil society mungkin menganggap paham kita itu benar, tapi pada wilayah nation state itu ya kita tentu tetap menghormati yang lain, menjaga persatuan, dan bisa menerima perbedaan. Itu kira-kira kalau sedikit saya menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh pemateri yang pertama, yaitu Bapak Zian Al-Ghifari. Kemudian berikutnya kami berikan waktu kepada narasumber yang kedua, Bapak Kiai Haji Ribut Nurhuda. Beliau mewakili dari pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Sudan. Jadi kalau menurut saya memang organisasi sosial keagamaan yang menurut saya yang muktabar dan konsisten terhadap terhadap agama dan kebangsaan itu ya diantaranya adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama gitu, menurut saya itu. Nah ini kebetulan ini yang mewakili ini adalah dari PCI NU Sudan. Monggo kami persilakan Bapak Kiai Ribut Nurhuda. Waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanakallahumma la uhsi
sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Hadratul muhtaramin, segenap sivitas akademika YN Salatiga. Di sini ada Bapak Dr. Muhammad Irfan Helmi dan juga para akademisi yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Segenap narasumber termasuk rekan moderasi Islam yang ada di Kerajaan Maroko yang baru saja tadi menyampaikan pemaparannya. Untuk menyingkat waktu, sini saya mau mengajak tentang bagaimana pola moderasi Islam di Sudan. Tapi sebelumnya sedikit saya menyamakan persepsi terkait relasi agamawan dan peradaban. Apa mohon izin bisa ada materi yang bisa ditampilkan? Monggo host. Ustadz Nur bisa langsung ini ya dibantu. Oke. Ya. Saya mencoba untuk berbicara tentang keberagamaan di era digital, relasi agamawan dan peradaban dalam fokus relasi. Ini saya ingin menyampaikan tentang karakter seorang agamawan, di mana agamawan ini bisa disebut agamawan ketika memiliki standar akidah, akhlak, dan fikih. Maka patutlah dia sebagai seorang yang mutadayyin atau seorang mutsaqaf Islami atau seorang alim faqih atau seorang da'iyah dan seterusnya. Dalam konteks pembahasan ini adalah seorang agamawan. Kemudian relasinya dengan peradaban. Kita mencoba untuk menelisik tentang arkanul hadharah, rukun-rukun peradaban, di mana terinduksi dari fenomena sejarah tentang peradaban itu sendiri. Yang pertama, rukun peradaban itu ada ilmu. Yang kedua ada keadilan, dan yang ketiga ada harta. Ya, kita tahu unsur-unsur ini terlembagakan ya menjadi institusi-institusi yang mungkin akrab dalam dunia kita, yaitu dunia pendidikan, yaitu ilmu. Yang kedua, keadilan. Jadi peradaban ini tidak akan bisa terwujud ya hadharah insaniyah islamiyah la tatahaqqaq illa ala bina al-adalah, keadilan. Tentu keadilan ini institusinya sangat banyak. Ya. Apalagi sebuah bangsa yang di situ masyarakatnya sangat beragam, tentu keadilan menjadi hal yang sangat penting. Siapa yang mengerti tentang keadilan dan siapa yang menegakkan keadilan. Jadi institusi peradilan, institusi hukum, institusi perundang-undangan ini merupakan hal yang penting bagi tegaknya suatu peradaban. Yang kedua, harta. Atau kita bicara tentang materi. Ya. Kalau kita menyebut ada peradaban Yunani, tentu ada setidaknya peninggalan bangunan yang kita lihat, yang bangunan tinggal tiang-tiangnya itu. Atau kita menyebut peradaban Sudan, itu ada piramid misalnya. Yang piramid itu lebih kecil, yang oleh peneliti barat disebut bangunan material piramid itu
dari segi bentuknya dan segi materialnya itu lebih kuno dibanding piramid yang ada di Mesir yang lebih besar. Tentu peradaban kalau bicara soal masa lalu yang meninggalkan jejak-jejak material berupa bangunan itu, tentu kita belum bicara tentang Sudan itu sudah ada atau belum. Ya, karena Sudan itu adanya di era Soekarno. Ya, ketika Sudan dan Mesir atau Nuba dulu dikenal, ya, Nuba, peradaban Islam Dongola yang ada di dekatnya Aswan, ya, kawasan Mesir itu ketika diajak konferensi Asia Afrika, Mesir ini mengajak delegasi yang dari kawasan yang kita sebut saat ini dengan Sudan, yang kulitnya itu beda, kulitnya itu hitam. Ya, sedangkan yang lain kok kulitnya putih. Ini atas rasa empatinya Pak Soekarno, dua orang yang berbeda, dua kelompok yang berbeda dalam satu delegasi dikasih kursi sendiri sama Pak Soekarno dalam konferensi Asia Afrika di Bandung. Sebagai secara de facto ini memang berbeda, ya, sehingga pulang dari konferensi Sudan mendeklarasikan kemerdekaannya. Tentu setelah melalui proses tekanan atau jajahan dari Turki Utsmani, juga termasuk jajahan dari Inggris pada saat itu. Kembali ke agamawan dan peradaban. Dari relasi, ya, kita sudah sepakat bahwa al-Islam dinus syariah, al-Islam dinus thaqafah, al-Islam dinul hadarah. Itu menunjukkan adanya relasi yang integratif. Bukan relasi yang sebatas dialog, apalagi relasi konflik. Ya, seolah-olah semakin bagus agama seseorang, semakin rendah kontribusinya terhadap aspek-aspek material, ya, aspek-aspek filantropi, aspek-aspek yang bersifat fisik. Padahal yang diharapkan oleh Islam tidak seperti itu. Di sini saya menyebut akidah itu dengan pandangan hidup. Artinya tentu bukan hidup, ya, sebagaimana pandangan para filosof, ya. Tapi di sini perlu moderasi dalam akidah, ya, yang dikembangkan melalui ilmu kalam, itu bisa memberikan pencerahan, ya, karena akidah itu kalau dalam bahasa lainnya orang menyebut dengan ideologi, itu apabila problem terdapat masalah, itu maka akan berimbas kepada epistemologi ilmu. Dari ilmu itu ketika bermasalah berimbas kepada gerakan, berimbas pada amaliyah. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Itu pentingnya moderasi agama yang mana melibatkan aspek akidah, ya, kemudian moderasi agama melibatkan aspek akhlak dan aspek fikih. Kita tahu moderasi agama dalam aspek akidah itu paling mudah kita bisa melihat implementasinya itu di masyarakat, ya, baik itu di Maroko, di Indonesia, di Sudan atau di negara-negara lain, itu akan muncul sikap-sikap yang dipengaruhi oleh pandangannya terhadap ketuhanan dan juga terhadap alam. Ya, katakanlah pandangan, mohon maaf, seumpama saya karena mewakili dari tradisi intelektual Nahdlatul Ulama, itu ada tradisi ziarah kubur misalnya, ya, maka kalau ideologinya bermasalah, dia melihat, oh, ini meminta kepada kuburan, menyembah kepada kuburan. Nah, hal-hal seperti ini kita temukan juga di negara Sudan yang secara geografi bagian daripada Afrika, yang secara geopolitik bagian dari Timur Tengah, yang secara geolinguistik bagian daripada negara Arab
atau masuk salah satu 22 negara Arab. Nah ini apa kerasnya sikap dipengaruhi oleh akidah yang bagi saya atau mungkin bagi segenap hadirin juga merupakan tidak moderat. Ya, tidak moderat. Misalnya pandangan tesis tentang al-haqiqatu fil iyan. Hakikat itu ada pada pandangan mata, kasat mata. Sehingga kalau ke kuburan berarti nyembah kuburan. Nah, ini mengabaikan dalam pandangan kita hukmul wasail bi hukmil maqasid. Jadi tentang maqasid tadi sudah dibahas sama teman dari Maroko. Ini pandangan akidah. Bagaimana kita menerjemahkan ilmu akidah yang menanamkan nilai-nilai kalangan agamawan, kalangan santri pesantren, sehingga berdampak positif pada akhlakul karimah, ya, berdampak positif pada pola mengambil sikap hukum atau istinbat, itu perlu kita syiarkan. Misalnya, ya mungkin ada yang kurang setuju ya tentang dari NU masalahnya memegang Asy'ari dan Maturidi. Misalnya hingga saat ini masih dinikmati oleh kalangan pesantren. Apakah mungkin ya Asy'ari dan Maturidi ini dinikmati di kalangan perguruan tinggi, sehingga tidak menimbul orang menjadi cendekiawan, menjadi mutakallim yang tidak kontraproduktif di masyarakat. Ya, kita aku sendiri misalnya Asy'ari itu bisa bertahan sekian lama karena sangat menghormati ahlul kiblah, ya kiblatnya sama itu bertahan, ya hingga saat ini. Yang keras itu cenderung cenderung kekuatan politiknya, bukan kekuatan intelektualnya. Itu akidah yang saya sebut di sini sebagai pandangan hidup. Kemudian akhlak, ya sikap hidup, ya dalam tradisi intelektual NU sering diperkaya dalam khazanah tasawuf, ya khazanah tasawuf. Seperti Sudan ini, seperti Indonesia itu banyak thariqah tasawuf. Ya Sudan ini sekitar ada 40 thariqah yang diakui di Sudan. Ya kalau di NU kan ada 42 turuq mu'tabarah. Ya, ada turuq thariqat ta'lim wa ta'allum dan turuq zikir lainnya. Demikian juga di Sudan. Ya, banyak thariqah yang berkembang di Sudan seperti thariqah Tijaniyah dan thariqah Samaniyah. Yang Samaniyah asal-usulnya Syekh Abdul Karim Al-Madini As-Saman dari Madinah. Beliau bermadzhab Syafi'i, mempengaruhi ke Sudan. Kemudian kalau thariqah Tijaniyah banyak berkembang di kawasan Afrika. Itu sikap hidup. Atau sikap-sikap lain yang dipengaruhi oleh akidah yang moderat. Ya, seperti Sunni ala NU atau Sunni ala Muhammadiyah yang barangkali dalam konteks kebangsaan kita sekarang lagi menghadapi tantangan yang cukup berat. Kemudian fikih, ini gerakan hidup. Fikih itu dalam tradisi pesantren, ya itu masih banyak dieksploitasi di bidang ritual. Jadi fikih itu banyak diperbincangkan dalam bidang ritual. Apakah itu karena faktor politik? Pendidikan kita zaman dulu memang dimarginalkan begitu. Ya, itu ya silakan dianalisa sendiri. Ya pernah saya memanfaatkan era digital, menganalisa perdebatannya Syekhul Azhar Syamad Thayyib dengan rektor Universitas Kairo, di mana rektor itu mengatakan bahwa sebab kemunduran umat Islam adalah turos. Ya, barangkali kalau zaman dulu ya Profesor Harun Nasution yang sampai sedikit agak sinis kepada Imam Ghazali, termasuk juga thariqah yang menjadi sebab kemunduran. Waktu itu ketika mengatakan turos adalah sebab kemunduran, itu sama Syekhul Azhar dijelaskan, diluruskan, dibantah.
bahwa penyebab kemunduran adalah politik. Nah, jadi politik mempengaruhi ruang gerak agamawan. Apalagi kalau fikih, ya, yang babul toharo, babul sholah, ya, babul zakah, ya, babul saum, babul hajj itu dimatangkan. Tapi ketika masuk bab muamalah itu sudah stagnan, tidak berkembang, nggak menemukan akses. Mau mudorobah, mau investasi, nggak menemukan akses. Ya aksesnya ada muzaroah, ya, karena kita di kampung-kampung masih banyak yang pertanian gitu. Tapi untuk akses-akses seperti sewa menyewa dan lain-lain, ya, akses musyarakah, syirkah dan lain-lain, itu kategori agamawan ini kesulitan mendapatkannya. Sehingga ruang gerak agamawan ini sempit. Karena apa? Karena aspek fikih tadi yang tidak mengindahkan muamalah. Di situ saya di paparan saya itu ada muamalah, saya kasih tanda tanya. Ya, saya kasih tanda tanya. Ya, ini yang sebenarnya perlu disiarkan. Ya, kalau di Maroko memang dikenal makosidnya ada Dr. Aresuni. Itu yang sekarang ulama yang sangat dekat dengan Al-Azhar dari Mauritania, beliau Syekh Abdullah bin Bayyah. Beliau alim fakih yang jadikan ketua Lajnah Fatwa di Emirat. Ya, di Uni Emirat Arab. Itu Syekh bin Bayyah punya kitab Maqasidul Muamalah. Karena beliau sangat concern di bidang fikih muamalah dan konsep-konsep beliau sangat dihargai di barat. Ya, karena bisa menerjemahkan dalam pemikiran barat. Syekh Abdullah bin Bayyah. Bahkan sekarang beliau membuat gerakan diplomasi agama-agama Abrahamik. Ya, ketika Uni Emirat Arab ini ingin merangkul agama-agama Muslim agar berdamai dengan Yahudi. Termasuk yang sudah mulai proses normalisasi dengan Israel itu Sudan. Ya, Emirat yang mengajak Sudan. Ya, jadi tapi tetap responnya luar biasa ini, kontroversinya di Sudan itu untuk berdamai dengan Israel. Konsep secara keagamaan itu narasikan oleh Syekh Abdullah bin Bayyah. Ya. Kembali lagi ke unsur peradaban. Kita di sini peradaban itu saya kasih warna kuning ya dengan relasi, karena mohon maaf pendidikan itu, karena saya melihat pendidikan itu sebagai hal yang perlu segera diperhatikan oleh para ahli pendidikan untuk merubah pola keberagamaannya masyarakat. Ya, kalau dia menyebutnya at-ta'lim wa asasun nahdlatil ummatil muslimah. Pendidikan adalah dasar bagi kebangkitan umat Islam. Ya, kebangkitan umat Islam. Kini keberagamaan Islam itu bertolak pada aspek bagaimana pendidikan menyikapi perubahan-perubahan. Ya, dari yang kita kenal pergeseran yang sangat cepat dan mungkin bisa dikatakan mendadak, ya, mengagetkan, ya, sampai ada jarak antara generasi pra-milenial dengan generasi milenial. Ya. Itu menyikapi perubahan-perubahan dari revolusi agraris berubah secara cepat kepada revolusi industri dan digital. Ya, ditandai dengan peralihan tenaga otot ke tenaga mekanik. Ya, dan ini juga sudah mulai nampak dalam pola birokrasi dan industri di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, ini yang simpul peradaban yang perlu dikuatkan untuk bisa menjangkau simpul lain, yaitu keadilan dan materi atau kita sebut dengan harta. Ya, kalau dulu kan orang memahami konsep zuhud itu tidak bekerja dan sebagainya, akhirnya memilih hidup dalam keadaan serba kekurangan dan tidak kuat dengan kekurangan itu, akhirnya meminta-minta. Maka arus ekonomi Indonesia juga oleh para ulama termasuk Kiai Haji Ma'ruf Amin ketika di MUI juga menawarkan arus baru ekonomi, tidak top down tapi bottom up. Ini
agamawan supaya bangkit, gitu. Bangkit mengembangkan SDM-nya dan mengolah potensi yang dimiliki. Ya, itu dua aspek yang bagi kita masih tanda tanya, itu soal masalah keadilan dan harta. Apa artinya seandainya agamawan ini masih suka diarahkan pada satu segmentasi. Kalau santri itu jadi guru aja itu, ya, dan tidak terkoneksi dengan akses lain, maka tentu para agamawan ini akan bernasib sebagai objek, tidak bisa menjadi subjek. Apalagi di Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim. Relasi peradaban sama agamawan ini pada hakikatnya merupakan upaya membangun masyarakat kita menjadi terkoneksi. Masyarakat kita menjadi terkoneksi. Karena ya kita tahu di sini ada beberapa hal ya, tantangan di era digital itu yang bisa disebutkan era satu kampung dalam tanda kutip ya. Jadi satu kampung dalam tanda kutip yang jauh itu menjadi satu kampung walaupun kemudian tidak saling mengenal ya, ya. Komunikasi lintas negara sudah tidak ada kendala ya. Kemudian personal branding, institutional branding itu bisa dilakukan secara cepat melalui perubahan era yang kita sebut dengan era digital atau era satu kampung ini. Mas, agamawan di kampung-kampung itu masih masih berbeda dalam menyikapi perubahan ini. Ya, ada yang menolak, ada yang selektif, dan ada yang menerima. Tentu bagi orang yang moderat itu cenderung milih yang tengah-tengah. Ya, jadi tidak menolak dan juga tidak menerima mentah-mentah. Ya, selektif itu sikap moderat. Loh, kenapa kok kita itu butuh selektif? Iya. Kalau posisinya sebagai konsumen informasi, ya, itu maka ini harus diupayakan selektif mungkin. Karena Islam, ya, Islam itu adalah agama yang memiliki karakter khas tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Apa itu? Punya karakter genealogi yang jelas, yaitu punya penjagaan sanad yang luar biasa. Coba kalau kita melihat perjanjian lama, perjanjian baru, adakah kitab suci yang otentisitasnya itu seperti Al-Quran? Tidak hanya kitabatan, tapi juga nutkon, lafzon. Itu luar biasa. Bahkan maknan itu ada penghormatan terhadap turos. Ya, turos itu adalah produk intelektual Muslim dalam ukuran 1 abad, 100 tahun baru disebut turos. Di Indonesia yang kita kenal dengan kitab kuning. Itu penjagaannya luar biasa. Artinya dalam agama tidak ada main-main. Ya, tidak hanya soal kebenaran tapi juga soal keberkahan. Itu yang perlu diperhatikan oleh para revolusionaris digital yang ingin mengintegrasikan agama dan peradaban. Nah, relasi konseptual ini ada satu definisi yang saya ambil ya, mungkin bisa dianggap kurang dalam kajian akademik, tapi saya mengutipnya dari satu kitab, ini kitabnya namanya Qaunul Fikri Islami, karangannya Syekh Dr. Muhammad Abdul Munim Al-Fi'i, dikasih pengantar oleh Dr. Muhammad Salim Abu Asy, beliau Direktur Pasca Sarjana Universitas Al-Azhar Sabiqon ya. Jadi mantan Direktur Pasca Al-Azhar mengasih pengantar buku ini. Dalam buku ini menjelaskan tentang koridor berpikir Islami. Buku ini menukil tentang Islam. Islam itu adalah ya kekuatan spiritual, intelektual, emosional, material peradaban. Jadi materialnya di belakang. Ya, jangan dibalik. Kalau materinya di depan, wah ini akan merubah anatomi sistem sosial keagamaan umat Islam. Wah, ini akan merusak akhlak dan sebagainya. Artinya kalau seandainya posisi ulama
itu mestinya penasehat umaro dibalik semua. Karena ulamanya butuh ekonomi, dekat kepada umaronya yang mengatur-ngatur ulama. Wah, itu bahaya. Apalagi bukan lagi umaro, tapi ulamanya ke pengusaha yang ngatur ulama. Wah, ini penjungkir balikan anatomi sosial yang akan berdampak buruk bagi masa depan akhlak umat Islam. Maka ini yang urutannya ya spiritual itu yang penting, yang menjadikan orang itu bisa adil. Dengan keadilan itu bisa masyarakat bisa merasakan adanya peradaban, ya, adanya peradaban. Memang berat menegakkan keadilan. Nabi sendiri aja sebagai contoh, tapi sulit mencontoh. Ketika beliau mengatakan, lau qata'at Fatimatu binti, lau saraqat Fatimatu binti la qata'tu yadaha. Seandainya putriku Fatimah mencuri, saya sendiri memotong tangannya. Oh, itu luar biasa itu. Seandainya dicontoh, tapi sangat berat. Ya, apalagi peradaban kita itu peradaban dinasti, itu sangat berat. Ya. Ada keberpihakan politik yang menjadikan kebal hukum. Tadi yang saya sebutkan, perubahan yang sangat cepat itu dari revolusi agraris kepada digital ini memang bukan suatu pilihan bagi umat Islam, tapi suatu keadaan yang mau nggak mau harus disikapi. Ya, jadi kalau dulu ada dakwah bil qaul, dakwah bil hal, ya, dakwah bil qalam, sekarang dakwah bil medsos. Ya, bukan lagi pulpen yang menentukan, tapi jari jemari kita ini, ya, share atau tidak share, like atau tidak like, ini yang sangat menentukan sekali. Ya, sangat menentukan sekali. Apalagi aktornya orang yang memiliki otoritas atau legalitas di masyarakat. Para hadirin sekalian, tadi sudah kita bahas terkait masalah unsur peradaban sama standarisasi standar seorang agamawan dalam hal moderasi. Tantangannya bagaimana? Nah ini. Tantangannya pemikiran dan pendidikan tidak mempunyai efektivitas yang cukup dalam birokrasi dan industri. Jadi ini sebenarnya sudah ini pernah dikatakan oleh seorang pemikir terkenal yaitu Malik bin Nabi. Tapi hemat kita ini masih sangat relevan. Melihat kita tradisi umat Islam ini berusaha untuk al-muhafadhu al-qadimin sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini yang membuat terkadang pemikiran yang kuno itu enggak relevan, tapi masih bingung ini dipertahankan apa enggak ini. Ya, sudah jelas-jelas enggak relevan, masih dikoreksi lagi, benar-benar enggak relevan apa enggak. Karena enggak ada institusi yang menaungi tentang al-muhafadzatu al-qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu institusi yang enggak ada. Ya, yang ahli di bidang itu, maksudnya yang otoritatif bidang itu, sehingga umat Islam sikapnya beragam. Kemudian tren materialis kapitalis, atau ya yang kalau memang negaranya sosialis, ini seringkali tidak berpihak kepada agamawan. Ya nanti saya contohkan bagaimana kondisi Sudan aja. Setelah ini nanti saya mencoba untuk menjelaskan tipologi keberagamaan di Sudan. Kemudian tantangannya dakwah bil medsos itu kecenderungan konsumtif. Jadi masih kuatnya kecenderungan konsumtif. Kalau seandainya umat Islam mau mengawal peradaban di Indonesia atau bahkan peradaban dunia setelah runtuhnya Turki Utsmani kemudian beralih ke Indonesia, maka karakter-karakter konsumtif ini memang perlu istilahnya itu perlu dirubah secara bertahap, ya, nggak bisa cepat. Tantangan berikutnya ada krisis nilai keindahan agama dan ketinggian spiritual. Beberapa peneliti itu melihat ada pergeseran, ya, dari agama tradisional ke agama digital. Dalam tanda kutip, ya, istilah ini saya belum tentu setuju dengan istilah agama digital.
At-tadayyun ar-raqmi, beragama digital. Artinya dia itu menjadi sebelum menjadi agamawan secara secara standar saja itu sudah proses keagamaannya itu dilakukan melalui digital. Ini masih banyak makhotir, banyak hal-hal yang bisa membahayakan. Ya kenapa? Kembali lagi. Kembali kepada karakter agama Islam itu adalah karakter yang sangat menjunjung tinggi sanad. Ya, sebagaimana akhlak itu kan sulit kita ditularkan melalui medsos itu kan sulit. Ya. Apalagi spiritual. Ya mungkin bisa jadi ya karena sudah banyak live ya. Kayak di Mesir itu seksennya banyak mengadakan pengajian bersanad tapi via live. Ya dengan ketentuan tertentu. Nanti dikasih ijazah plus sanadnya. Dengan syarat ikut rutin, bahkan ada yang pakai setelah selesai ngaji ada ujiannya, tes diroyahnya, tidak hanya sekedar riwayah. Oh, itu ada juga yang begitu. Itu artinya menyikapi perubahan-perubahan baru di era digital. Apakah di Indonesia akan seperti itu? Bagaimana dengan nasib kiai-kiai kampung kan itu yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Kembali lagi persoalan sumber informasi. Kita bicara sebagai produsen, baik sebagai individu agamawan atau sebagai komunitas agamawan. Ini saya sebutkan di sini, perlu membangun relasi digital jika tidak ingin diberdayakan dan disingkirkan menggunakan teknologi oleh pemerintah, perusahaan, dan kelompok kepentingan. Ya, apalagi negara seperti Indonesia ini, yang dimana civil society-nya sangat tinggi, bahkan mohon maaf pengaruh ormas itu ya jauh melebihi pengaruh negara. Ya, beda dengan Sudan. Kalau Sudan dulu di eranya Islamic Movement, era Front Pembela Islam yang didirikan karena pengaruh adanya Ikhwanul Muslimin di Mesir oleh Dr. Hasan Turabi, itu memang mampu berkuasa sekian lama, dari 89 sampai 2019, 30 tahun berkuasa di Sudan. Tapi memang efeknya luar biasa. Apa efeknya? Perang dengan Sudan Selatan. Bagian selatan akhirnya Sudan Selatan lepas referendum jadi negara sendiri. Ya, kemudian ada lagi perang Darfur. Wah, itu sudah efeknya luar biasa. Jadi relasi agamawan dengan pengusaha, dengan politisi itu kesannya relasi konflik walaupun bersifat laten, tidak kelihatan ya. Konfliknya laten tidak kelihatan. Ya, sehingga itu enggak efektif. Gagasan besar, pemikiran yang maju, tapi karena tidak ada akses politiknya, maka tidak bisa menjadikan peradaban itu ideal. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita melihat dari segi lembaga-lembaga, gedung-gedungnya itu rumah pengusaha masih lebih bagus daripada gedung pemerintah. Wah, ini problematis terkait masalah relasi antara agamawan dengan unsur-unsur yang lain. Masuk ke ya itu tadi biar tidak disingkirkan ya, tidak diberdayakan, maka harus ada respon. Mencoba ini langsung ke ya di bawahnya itu terkait sikap agamawan sebagai personal ya, personal branding. Agamawan perlu turun lapangan, langsung atau tidak langsung. Kalau ada orang alim, ada cendekiawan, ada kiai yang masih gagap teknologi, itu bisa turun lapangan dengan adanya asisten yang milenial. Ya, tapi artinya harus terlibat dalam proses itu. Kenapa? Karena di media digital, mengingat ya di Indonesia itu ada kekuatan demokratis dari media digital dapat digunakan oleh aktor di luar masyarakat sehingga menempatkan masyarakat dalam bahaya. Seperti adanya ISIS yang muncul lewat media sosial. Kita nggak tahu. Tiba-tiba di pelosok kampung, loh kok tiba-tiba pulang dari pesantren, lulus perguruan tinggi IAIN, kok punya pemahaman radikal.
Pancasila itu tauhid. Loh, itu dari mana? Oh, ternyata dia itu walaupun sekelilingnya orang-orang moderat, Ahlussunnah wal Jamaah, tapi secara secara indoktrinasi justru dia dipengaruhi oleh medsos. Nah, ini artinya kekuatan demokratis bisa menerobos otoritas kiai kampungnya. Diam-diam dia meninggalkan gurunya yang dulu mengajarkan akhlak dan sebagainya, tiba-tiba mengatakan tauhid, bapaknya ibunya yang berbeda dikatakan kafir. Nah, ini masuknya paham ISIS secara cepat melalui kekuatan digital. Itu bicara soal personal branding. Sekarang bicara soal platform organisasi. Ya, kalau personal kan sekarang kan sudah ada yang pakai personifikasi ya, seperti Nazaruddin Umar Official, seperti Nadir Shah Official, itu sudah bukan lagi platform organisasi tapi personal. Lah platform organisasi ini di medsos untuk menjaga masyarakat tidak terkena paham yang radikal, bahkan yang mengarah pada terorisme atau melakukan tindakan terorisme, itu dalam tanda kutip sekarang membutuhkan agamawan sekolah itu memperhatikan ini adanya platform organisasi yang bisa memainkan digital army. Digital army itu apa ya? Pasukan ya, tentara digital. Jangan sampai di medsos katakanlah ada dai yang radikal, ternyata subscribernya ternyata pengikutnya lebih banyak daripada dai yang moderat. Wah, ini jangan sampai terjadi. Kalau nggak diperhatikan nanti generasi umat Islam mendatang yang jadi korban. Mungkin kita masih selektif, generasi mendatang akan jadi korban. Agamawan punya kesempatan untuk bersuara dan berpartisipasi dalam debat publik dan pengambilan keputusan. Jika tidak ada suara dan partisipasi, maka agama tidak menemukan aksesnya dan tidak terkoneksi dengan unsur-unsur peradaban masyarakat. Ya, tidak terkoneksi dengan institusi-institusi perekonomian. Katakanlah ada umat Islam mayoritas, bikin bisnis udah kalah setat, kalah dengan, mohon maaf, kapitalis yang perusahaan di Indonesia itu transnasional, tapi bisa menguasai marketnya umat Islam. Ya, market kita ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Jadi kan sangat ironi. Ya, sangat ironi. Maka 3 unsur tadi itu harus terkoneksi satu sama lain, terutama dengan adanya era digital ini akan bisa memudahkan. Agamawan adalah pihak yang memberdayakan masyarakat untuk memajukan peradaban, bukan memperdaya masyarakat dengan membuat mereka kecanduan romantisme sejarah. Wah, ini agak kata-katanya romantisme sejarah ini ya agak bagi kalangan tradisionalis ya perlu memang otokritik, ya melakukan otokritik. Jadi bagaimana memberdayakan masyarakat, bukan memperdaya. Membiarkan generasi umat Islam ini hanya mampu menikmati romantisme sejarah. Kemudian 20 tahun, 30 tahun yang akan datang akan menjadi objek skenario orang asing. Nah, ini bermasalah ini. Ya. Maka biar tidak jadi objek skenario orang asing, maka ormas-ormas, organisasi, ya, platform-platform publik itu perlulah setidaknya memperjuangkan moderasi Islam. Bahkan tidak hanya nasional, kalau bisa global, ya. Katakanlah kalau di Indonesia ada institusi yang webnya itu multibahasa kayak Darul Ifta Mesir, kayak Mesir itu sudah multibahasa. Apakah di Indonesia sudah ada katakanlah web yang mensiarkan wasatiyah Islam dengan multibahasa? Saya pernah ketemu dengan orang Sudan, itu tanya, ya mohon maaf ya, kenapa orang sebaik itu dipenjara? Itu dulu dia membicarakan Abu Bakar Ba'asyir, katakanlah. Membicarakan Abu Bakar Ba'asyir. Kenapa orang
baik untuk Islam kok dipenjara. Loh, tak tanya, Anda tahu dari mana itu orang perjuang untuk Islam? Katanya ya dari medsos. Jadi yang berbahasa Arab, yang jadi konsumen negara Arab sekian banyak itu, apakah sebanding antara sumber informasi yang moderat dengan sumber informasi yang tanda kutip radikal itu? Nah, ini jadi PR bersama, ya, PR bersama. Kalau Wahid Institute banyak nge-share ya versi bahasa Inggris itu. Ya, yang bahasa Arab ini mungkin sangat langka dan perlu digarap bareng-bareng karena luar biasa, pasar Arab ini luar biasa. Ya. Masuk ke tipologi keberagaman di Sudan. Tipologi keberagaman di Sudan ini saya mencoba secara mayoritas yang besar-besar aja. Saya menyebutkan di sini relasi agamawan dan peradaban. Ini keberagaman di Sudan. Saya menyebut dengan relasi konflik. Ya, saya menyebut dengan relasi konflik. Kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, mencoba untuk melihat bagaimana Sudan di medsos, itu Anda akan tahu bagaimana Sudan itu. Kalau seandainya ada eksportir mau ekspor ke Sudan, ada importir mau ngambil daging dari Sudan, nanti ketemunya daging Sudan mengandung virus, mengandung penyakit, itu macam-macam. Ya itu entah konspirasi entah bagaimana, itu memang luar biasa itu. Ya, penggambaran Sudan sebagai negara konflik dan juga memang di dalamnya mengandung kekuatan-kekuatan untuk konflik walaupun sama-sama umat Islam. Ya dikatakan 99% Muslim di Sudan. Ya. Yang Yahudi pernah ada sekian puluh orang Yahudi di era Ikhwan Muslimin disuruh keluar dari Sudan. Tapi sekarang setelah 2019 rezim Ikhwan Muslimin sudah lengser, diganti sekarang yang arahnya kepada sekuler, ya. Tapi dalam proses ulama-ulamanya mau mendialogkan antara agama dan negara. Ini masih dalam proses. Maka peluang bagi Indonesia untuk memberikan pengalamannya, eksperimen demokrasinya kepada Sudan. Jadi demokrasi building masih dalam proses, ya. Hingga saat ini masa transisi. Di sini ada 3 kelompok, ya. Yang pertama itu yang tengah-tengah ya, yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah itu adalah kelompok Sufi. Kalau Sufi itu ibaratnya ya sama dengan mazhabnya Darul Mustafa Tarim, sama dengan Maroko yang di samping mazhab Maliki juga suka zikir itu. Ya, kalau di Indonesia yang ya sama dengan NU lah. Katakanlah yang Thorikoh, ya. Yang Sufi, saya bahas yang tengah-tengah dulu. Berkembang sejak abad 14, dibawa oleh dai Yaman, ya, di antara sejarawan mengatakan yaitu Syekh Hulamullah bin Aiz. Itu sewaktu ke Dongola. Dongola itu kawasan bagian timur di Sudan. Dan abad 15 oleh dai Maroko, Syekh Hamad Abu Danana. Jadi Sudan ini banyak ya, ini dari daerah asing itu termasuk dari Maroko. Terutama setelah waktu perang Andalusia itu banyak mengungsi ke Sudan. Dan juga ada dai Maroko yang datang ke Sudan, sampai ada kitab berjilid-jilid itu judulnya Usul Maghribah, asal usul ras dari Maroko. Kemudian ini yang Sufi, jadi sangat kuno sekali Sufi itu. Ada dokumen sejarah yang menyebutkan bahwa Utsman ibnu Affan itu pernah masuk Sudan. Ya, karena posisi Mekah Madinah dengan Sudan, kalau kita lihat di peta itu Jeddah. Jeddah itu kalau mau ke Sudan itu tinggal nyebrang laut, nanti langsung ketemu Sudan. Sebelah Saudi ada Yaman. Di depannya pas itu ada Mesir dan Sudan. Jadi masuk ke sana lewat laut. Ya, mohon maaf agak jauh, ada Eritrea, ada Sudan, sebelahnya lagi ada Mesir. Jadi kalau pergerakan Islam
masuknya lewat darat itu melalui Mesir dulu, dari Mesir baru kemudian masuk ke Sudan. Tapi kemudian kalau kembali kepada definisi Habasya, ya ada Profesor Dr. Abdul Thayyib itu, sastrawan Sudan yang diakui oleh ulama negara-negara Arab, itu mengatakan bahasa Arab itu di Sudan sudah ada sebelum Islam itu ada. Dengan bukti adanya perdagangan jalur laut, nyebrang laut merah itu. Ya. Itu dan munculnya Bilal bin Rabah dari Habasya. Apakah yang Habasya itu ya Sudan, Eritrea sama Ethiopia itu masuk ke Mekah itu melalui jalur darat itu akan muter. Memang akan sangat panjang sekali masuknya. Ya, ataukah langsung melalui laut masuk ke Jeddah. Ya, kalau perjalanan pesawat 2 jam, kalau naik kapal mungkin sekitar 1 minggu. Ya. Jadi memang agak panjang perjalanannya itu. Ini yang kelompok Sufi yang bagi orang Sudan mayoritas itu sudah nggak usah diajari tentang moderat karena memang karakter Sufi itu sangat mudah berkoeksistensi dengan perbedaan selagi tidak menyalahi makosid syariah. Kemudian yang kedua itu versi Islamic Movement atau IM, ya, berdiri tahun 1940, terpengaruh dari gerakan Ikhwan Muslimin Mesir. Ini tokohnya namanya Dr. Hasan Turobi, itu alumni Prancis, tapi katanya pernah ketemu dengan Said Qutb di Mesir. IM berkuasa di Sudan sejak 1999 sampai 2019, ya, dengan bergabung dengan militer. Jadi orang yang pro demokrasi itu dikudeta oleh Hasan Turobi, tokohnya Ikhwan Muslimin. Mengkudetanya menggunakan alat, itu ada namanya Umar Bashir, mantan presiden itu, Maijen Umar Bashir pada waktu itu masih Maijen, itu sebagai alat untuk mengkudeta pemimpin yang dipilih secara demokrasi dengan alasan krisis ekonomi. Tapi di sini yang mengkudeta ternyata di belakangnya adalah ideolog Ikhwanul Muslimin. Pada tahun 2015, ya ini, karena rezimnya Ikhwan Muslimin pada itu kebetulan Sudan itu dekat dengan Saudi. Saudi punya ada ketegangan dengan Iran. Kemudian ada perang di Yaman antara Husi dengan pemerintah, ya, konflik Syiah Sunni, framingnya begitu. Kemudian Sudan ikut membantu pasukan untuk koalisi dengan Emirat, Saudi dan pemerintah Yaman untuk menghadapi Husi. Ya, jadi al-harbu bil wakalah, katakanlah perang tapi pakai kekuatan lain. Nah, itu pada tahun 2015 menutup pusat kebudayaan Iran dan 15 cabang-cabangnya di Khartoum. Jadi memang di Sudan ada beberapa yang disebutkan sebagai penganut Syiah, ya, tapi kemudian dengan kekuasaan berhasil ditutup itu aksesnya sejak tahun 2014. Termasuk Sudan sudah tidak punya hubungan diplomatik lagi dengan Iran. Ini kelompok Islamic Movement, Ikhwan Muslimin. Yang sekarang sudah pada tiarap, pada sembunyi karena rezimnya sudah berganti. Yang ketiga itu versi Ansarus Sunnah. Jadi ada platform ya bernama Ansarus Sunnah. Ini kelompok Salafi. Berdiri tahun 1939 dengan dukungan pembiayaan dari kerajaan Saudi Arabia. Dan pada tahun 2007 bergabung dengan rezim Ikhwan Muslimin. Ini memang disuplai ya, dakwanya itu dari Saudi. Nah, ini kelompok yang pantauan saya langsung, ini kelompok yang kategori sangat keras karena anti Maulid Nabi, anti ziarah kubur dan lain-lain. Ini kelompok Salafi. Ya, baru kuat setelah bergabung dengan Ikhwan, tapi kelompok Salafi ini pecah jadi dua di Sudan. Ada yang reformis, yang politik, ada yang
ngotot pada kitab dan sunnah, tidak mau politiknya Ikhwan Muslimin. Nah, ini saya mencoba untuk menafsirkannya begini. Yang Ikhwan itu merupakan dominasi segmen keadilan dan ekonomi. Ya, karena di situ ada militer, ya. Militer yang diangkat oleh orang sipil Ikhwan Muslimin, ketika militernya kuat, yang sipil nanti kemudian dipenjarakan, disingkirkan. Jadi kekuatan militer penuh, otoriter dan korup. Mohon maaf, ya ini saya berbicara mungkin agak sensitif dan memang cenderung koruptif. Kalau di Indonesia kayak Orde Baru era Soeharto. Kemudian yang dua, Sufi sama Ikhwan, ini dominasi segmen pendidikan. Itu masih persaingannya di tingkat pendidikan. Ya, jadi khotib-khotib ketika Salafi bergabung dengan rezim Ikhwan, khotib-khotibnya banyak dari kalangan Salafi. Tapi sekarang udah pada melek politik yang Sufi. Jadi kesimpulan saya di sini, kemajuan pemikiran tidak sebanding dengan kemajuan materi. Itu yang saya pahami dari Sudan mengenai soal peradaban. Tapi soal kalau peradaban tolok ukurnya dasarnya adalah akhlak, maka bisa ditemukan. Dasarnya pendidikan bisa ditemukan, tapi dasarnya ekonomi ini yang sulit untuk ditemukan di Sudan karena peralihan dari yang saya sebutkan tadi, otoriter dan koruptif, ke era yang lebih demokrasi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pengantar untuk diskusi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Yai, alhamdulillah sangat tajam analisisnya dan luas sekali penjelasannya. Tanpa mengurangi rasa hormat, langsung saja kepada beliau Pak Miftahudin untuk pemateri berikutnya. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Kiai Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Rektor